Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas tentang beberapa aspek pengetahuan yang ada di UKK. Nah, yang pertama ada indikator pencapaian kompetensi yang menerangkan alat dan bahan sedia informasi. Nah, untuk yang pertama di sini yang ditanyakan adalah bagaimanakah melakukan pengukuran volume etanol 96% dan aqua destilata. Nah, di sini alat yang digunakan ada kaca arloji, ini untuk menimbang bahan cairan, kemudian buret ini untuk titrasi, beker glass ini adalah untuk melarutkan cairan, kemudian ada gelas ukur untuk mengukur bahan cair, dan pipet ukur ini untuk mengambil dan mengurangi bahan cair. Nah, yang paling pas di sini jawabannya adalah yang gelas ukur. Selanjutnya yang nomor 2, dalam mempersiapkan pembuatan krim dengan cara meleburkan bagian asam stearat dan lemak dapat menggunakan alat. Ada kaca arloji tadi sudah dijelaskan, kemudian ada cawan penguap. Ini untuk meleburkan bahan, kemudian ada mortir dan stamper, ini untuk mengerus bahan, ada cawan pijar, ini untuk sebagai wadah biasanya, kemudian ada Erlenmeyer, ini untuk mencampurkan bahan atau larutan. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat adalah B, yaitu cawan penguap. Kemudian indikator pencapaian kompetensi menerjemahkan aturan pakai dalam resep. Nah, yang pertama ini tertulis aturan pakai STDD PUF 1 AC. Nah, di sini adalah Signatrididie Pulveres 1 Antequenam yang berarti sehari 3 kali 1 bungkus sebelum makan. AC ini adalah Antequenam sebelum makan. Yang nomor 4 adalah jika Anda menerima resep, nah di sini ada metampiron 250 mg, vitamin B1-nya 150 mg, vitamin B12-nya 10 mikrogram. Nah, ini dijadikan kapsul sebanyak 10, kemudian diminumnya 2 kali sehari 1 kapsul. Ini pagi dan malam. Signanya itu kepanjangan dari Signa Bisdedie 1 kapsul ya. Kemudian METV itu adalah Mane et Vesper atau disebutnya pagi dan malam. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian untuk nomor 5, ini penulisan etiket yang harus ditulis pada obat resep pertama adalah yang pertama ini adalah paracetamol, jumlahnya itu 12, Signa Prorenata 1 tablet. Signa Prorenata ini maksudnya adalah jika perlu atau kalau perlu 1 tablet. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor 6, ini informasi untuk pasien tentang aturan pakai yang tepat dan lengkap adalah, jadi kita lihat ada 2 resep di sini. Yang pertama adalah captopril tablet, jumlahnya adalah 12, Signa Bisdedie 1 tablet AC. Jadi 2 kali sehari 1 tablet sebelum makan. Jadi untuk captopril atau R1 adalah 2 kali sehari sebelum makan. Ya. Kemudian untuk resep yang kedua ini diazepam tablet, jumlahnya adalah 5, kemudian signanya 001. Berarti di sini adalah sekali sehari di sini ya, 1 tablet saja. Diminumnya pada malam hari gitu ya. Kalau satunya di depan misalnya, di belakangnya 0 semua, berarti minumnya pagi hari. Seperti itu ya. Kemudian jawabannya adalah E. Jadi R1 diminumnya 2 kali sehari 1 tablet sebelum makan. Yang resep kedua diminumnya 1 tablet pada malam hari. Kemudian indikator pencapaian kompetensi menerangkan bahasa Latin. Nah, nomor 7, arti bahasa Latin di sini adalah SNS. Yang artinya di sini adalah jika diperlukan, yaitu B. Kemudian nomor 8, resep dokter yang diterima apotek sehat tertulis bahasa Latin adalah Signa et us ex. Kepanjangannya adalah Signa et usum externum. Nah, kemudian nomor 9,
Ini mulai nomor 9 adalah indikator pencapaian kompetensi yang menerangkan perencanaan pengadaan bahan sediaan. Nah, untuk nomor 9 ini untuk memenuhi ketersediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di apotek dilakukan perencanaan pembelian. Nah, kegiatan tersebut tercatat dalam buku yaitu buku defekta. Kalau jurnal ini adalah jurnal keseharian. Kalau retur ini adalah misalnya sediaan farmasinya yang datang itu tidak sesuai dengan yang kita pesan. Nah, kalau misalnya tidak sesuai, bisa diretur dan ditulis di buku retur. Kalau buku gudang ini adalah stok gudang, kemudian pembelian ini adalah sediaan farmasi yang kita beli. Masukkan ke dalam buku pembelian. Jadi, untuk nomor 9 dilakukan perencanaan pembelian tercatat dalam buku defekta. Untuk nomor 10, perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Nah, perencanaan pengadaan bila berdasarkan data pengeluaran periode lalu, di sini kita garis bawahi ya. Nah, di sini disebut metode konsumsi. Jadi, kita melihat data pengeluaran periode lalu. Ini disebutnya adalah metode konsumsi, metode perencanaan konsumsi. Nomor 11, pada musim hujan seringkali dampak banjir menimbulkan antara lain penyakit diare dan kulit. Nah, sehingga Apotek Berdikari membuat perencanaan obat-obatan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat penyakit setelah mengalami banjir. Nah, pengadaan ini disebut dengan metode epidemiologi. Karena di sini tergantung pada iklim dan cuaca. Seperti itu. Kita melihat iklim dan cuaca yang terjadi untuk saat ini. Nah, metode perencanaannya bisa menggunakan metode epidemiologi. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi menerangkan perhitungan jumlah bahan untuk persediaan. Nah, untuk nomor 12 di sini ada asidum salisilikumnya 200, sulfur 400 mg, vaselin albumnya hingga 10 gram. Jadi di sini di formularium nasional ini membuat unguentumnya itu 10 gram. Nah, sedangkan untuk membuat salep 24 sebanyak 100 gram, jadi di sini kita disuruhnya untuk membuat 100 gram, maka dibutuhkan bahan asam salsilat dan sulfurnya itu berapa gitu ya. Nah, di sini perhitungannya ya, di sini tuliskan 10/100. 10 itu dari mana? 10 itu di sini ya, 10 gram itu dari formularium nasionalnya. Di sini kan 10 gram, kemudian dibagi dengan 100 gram. Jadi 100 gram ini adalah sediaan yang akan kita buat. Nah, kemudian dikalikan per masing-masing bahannya. Misalnya kita mau ngitung asam salisilat, tinggal dikali 200. 10/100 dikali 200. Hasilnya adalah 2000. Sama dengan yang sulfur tadi, 10/100 kali 400. Hasilnya adalah 4000. Kemudian untuk yang soal nomor 13, ini sama kita menghitung, tetapi sediaannya di sini ada asidum salisilikumnya 3, sulfur presipitatumnya 10 gram, vaselin flavumnya ada 100 gram. Nah, berbeda dengan yang tadi, untuk jumlah yang kita buat di sini adalah 20 gram, sedangkan yang ada di formularium nasionalnya adalah 100 gram. Jadi, kita hitung di sini. Yang pertama ada asam salisilatnya 20 gram dari sediaan yang akan kita buat. Kemudian 100 gram ini adalah dari sini, dari jumlah yang ada di formularium nasional dikalikan dengan jumlahnya di sini adalah 3 ya. Jadi jumlahnya adalah 0,6. Nah, kemudian untuk sulfurnya sama, 20 gram per 100 gram kali 10 gram di sini. Karena sulfurnya di sini 10 gram ya. Sama dengan 2 gram. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Oke.